To
yang tidak banyak diinformasikan, tapi di-discovery, ditemukan, dipastikan, dicari tahu. Kenapa menjadi penting? Catat yang pertama, ini penting. Yang namanya kenaikan, menurut saya ini penting. Kenapa penting? Sepakat nggak dengan saya? Tidak ada kata sembuh kalau tidak ada yang sakit. Tidak ada damai sejahtera kalau tidak ada konflik. Tidak ada sukacita kalau tidak ada kesedihan. Itu dua sisi mata uang. Maka saya bisa mengerti kalau Anda hadir, ada sedikit duka, Anda memperhatikan keluarga Anda, keuangan Anda, kesehatan Anda, sedikit penderitaan. Justru ini saatnya naik. Ini kok panasnya anginnya? Apa-apa tetap saya buka. Saudara, hari Sabtu lalu, mengapakah kau orang-orang Galilea? Engkau melihat ke langit? Jelas orang Galilea, bukan orang Yerusalem, bukan orang Nain, orang Galilea, bukan orang Kapernaum, orang Galilea. So spesifik. Jam 6 saya keluar dari rumah, dan ketika sampai di sekitar menuju tol, bahkan sebelumnya, indikator daripada aki merah, indikator aki merah, saya langsung telepon Rama, bekas supir. Rama, ini kenapa? Akinya habis, Pak. Terus akinya kalau habis gimana? Ya ganti aki, Pak. Sorry, soal mobil ganti ban saya nggak bisa. Ganti ban saya bingung. Saya nggak tahu mobil. Saya tahu cuma pakai nyuci sekali-kali. Nyuci sekali-kali. Dan apa yang terjadi? Saudara, ibu Elsa bilang, pulanglah, pakai mobil yang lain. Pulang daripada kamu tadi di jalan ada apa-apa. Pulang. Aku bilang ini udah terlambat. Karena ibadahnya jam 7 pagi, ini sudah hampir seperempat perjalanan. Akhirnya saya teruskan. Dan ketika saya teruskan, sampailah saya di tengah malam. Dan saya lihat maps, dan maps bilang bahwa tinggal 2 menit lagi. Dan apa yang terjadi? Saya masuk ke parkiran. Saya lihat dari kejauhan, itu yang namanya tempat ibadah, kira-kira jaraknya 50 meter. Itu namanya mobil tiba-tiba berhenti. Tuh, cici, pakai bahasa orang juga bisa, dipanggil juga bisa. Dalam nama Yesus juga ada cici mana itu. Ketika cici ada itu, saya lihat dari kejauhan. Nah itu kan tenangnya. Dengan tenangnya kalau saudara lewat, tidak saya minta tolong Pak parkir untuk kita dorong sama-sama di parkir saya ibadah. Saya khotbah, kembali pulang, saya ditolong oleh Ibu Elsa, kamu bisa carikan itu aki apa? Yang beli shop and tell, nggak boleh ngomong, tidak boleh ngomong. Kalau mau merek itu ada ilmu komunikasi, oke? Kalau di endorse boleh bilang shop and tell. Nah, apa yang terjadi? Telepon, masih datang. Ada 15 menit. Datang langsung dipasang. Ketika selesai dipasang, apa yang terjadi? Selesai dipasang. Terus aku bilang, kok depan berhenti nih? Tenang saya bilang, kenapa ini indikatornya masih merah? Lah kan udah diganti, tapi kok masih merah? Oh Pak, ternyata akinya itu drop karena alternator yang di sebelahnya mati. Jadi alternator yang di sebelahnya mati membuat listrik satu mobil hanya menggunakan aki. Jadi Pak harus langsung ke bengkel. Saya langsung bilang begini, ya saya nanti aja di Pamulang. Nggak bisa Pak, ini 15 menit kalau dipaksa mati lagi Pak. Jadi harus beli lagi dong akinya. Baru iya Pak, kenapa? Karena aki ini mati karena alternatornya. Setelah saya cuma tanya sama Bapak,
Di sini teman-teman ada nggak bengkel? Ada Pak, cuma 200 meter dari tempat ini ada pusat dinamo selalu. Urusan beres. Saya cuma membayangin Pak, kalau matinya ditol ya. Nah, saudara, kalau misalnya matinya saudara itu di jalan tol, di Cengkareng, seperti apa? Tiba-tiba jelek cicing. Oh, bayangin. Kok bisa-bisanya Tuhan izinkan saudara itu mesin mati cuma 50 meter dari tempat ibadah. Setelah itu ganti alternatornya cuma 200 meter dari tempat ibadah. Itu berkat menurut saya. Berkat jangan diomong-omong duit dulu. Duit. Nah, itu Yesus kayaknya. Enggak gitu hidup. Itu berkat terendah kalau kata dia. Untuk apa kita mendapatkan dunia ini kalau kita kehilangan keselamatan rumah? Saya berkat. Karena saya buka kunci mobil saya nggak tahu. Kalau bukan Tuhan tahu, menurut saya itu berkat. Bisa jadi berkat, tapi lebih dari segalanya. Dan berkat menurut konteks bahasa Yunani yaitu eulogio. Katakan bersama dengan saudara eulogio. Ini dia. Berkat saudara menurut bahasa Yunani yaitu eulogio. Dan ternyata eulogio, saudara, itu terdiri dari dua kata. Yang pertama eu, dan yang kedua itu adalah geo. Nah, yang menarik, saudara, 2095 itu berarti kata yang pertama. Next slide. Ternyata yang namanya eu itu adalah good, well, baik. Itu adalah eu. Tetapi yang menarik, saudara, geo itu apa? Berkat itu apa? Yang kedua, ternyata kata dasarnya adalah logos. Katakan bersama dengan saya logos. Sekarang apa itu logos? Dari halaman pertama sampai halaman terakhir buku ini. Ini logos. Ternyata ini berkat besar. Pak, berkat besar itu sakit. Sembuh. Toko 1 jadi toko 2. Dari staf, dari direktur, itu berkat. Salah. Tuhan memberkati dengan logos. Ini berkat. Sampai di sini oke? Ini berkat besar. Berkat besar. Kenapa saya katakan demikian? Yuk sama-sama baca. Next slide. 2, 3, ya. Yesus pamit. Katakan bersama dengan saya pamit. Kan lagi pamitan. Kan dia mau naik ke surga selama-lamanya. Dia pamit dengan apa? Dengan tinggalkan dirinya sang logos dalam hidup para muridnya. Saudara pastikan setiap hari kita mencintai logos. Pastikan saudara punya waktu untuk logos. Pastikan saudara fokus untuk logos. Pastikan saudara mengasihi logos. Saudara katakan dia karena logos itu adalah Yesus sendiri. Dan ini adalah discovery menurut saya. Jadi semua ibadah ascension seharusnya, yaitu adalah kita menerima firman itu sendiri. Tetapi ini menjadi masalah. Silahkan foto mereka tadi. Berkat besar bagi murid adalah logos, logia. Tetapi maaf saudara, beberapa orang berpikir rema lebih tinggi dibandingkan logos. Rema lebih unggul dibandingkan logos. Ya gak sih? Rema lebih sakti dibandingkan logos. Maka orang Kristen, maaf, nggak ada kan namanya logos. Rema banyak. Hah? Mau laki-laki mau perempuan namanya rema banyak. Dan saya minta maaf, pasti bapak ibunya orang Pentakosta. Ya, pasti orang Pentakosta. Kenapa? Karena karismatik berabad-abad turun-temurun bilangnya bahwa rema lebih hebat dibandingkan logos. Salah. Salah. Saudara, logos tidak lebih rendah dibandingkan rema. Logos tidak lebih buruk dibandingkan rema. Setuju dengan saya? Karena logos adalah Yesus sendiri. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita itu adalah logos. Kenapa saya berani bilang begitu? Perhatikan Yohanes 8:14. Firman itu menjadi manusia
Dan sepakat dengan saya, ternyata firman itu adalah logos. Firman ini bukan rema. Jelas firman itu adalah logos. Firman itu menjadi manusia dan diam dalam kehidupan kita. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak juga Bapa. Mantu kasih kemuliaan kepada. Maka saya kasih nol untuk Anda. Yesus Kristus itu sang firman, hologos. Tuhan kita bukan torema. Saya harus kasih ini. Dan saya gak pengen diasih sama orang salah berpikir seolah-olah memang lebih penting. Akhirnya akan jadi cari pendeta. Saya rema, baca Alkitabnya kagak. Ngerti? Pengen yang instan, pengen yang langsung, pengen yang cepat. Maaf, pelajari logos, cintai logos, punya waktu untuk logos. Tepuk tangan bagi akhirnya. Banyak orang Kristen pengennya shortcut. Pengen orang Kristen pengennya naik tol, naik highway, langsung dapat rema. Maka saya masih di Surabaya, ada pendeta-pendeta yang bisa bernubuat. Tong tanteng, kata bisa siapa yang mana? Saya bisa nanti dapat kartu urutan kayak ke dokter. Saking lakunya. Jadi orang berburu hanya untuk rema, supaya mana yang instan yang paling gampang. Logosnya nggak dibaca, logosnya nggak punya waktu, logosnya selalu diabaikan. Yang penting langsung yang instan. Salah. Ternyata logos sederajat dengan rema, rema sederajat dengan logos. Ini penting. Jadi kalau ada di antara Anda yang hamil, kasih nama anak Anda logos. Itu bagus, ya. Jangan rema terus, ya. Maaf, karena yang namanya rema tidak lebih unggul dari logos. Karena Yesus bukan sang rema, Yesus sang logos. Semuanya oke sih? Kemarin saya diskusi dengan seorang dokter teologi dan ini kan percuma ngajak di gereja soal ini udah turun-temurun susah dirubah. Walaupun sudah dirubah, saya nggak pengen Anda pasti punya paradigma yang salah. Saya akan tetap ngomong bahwa yang namanya rema tidak lebih tinggi, rema tidak lebih unggul, rema tidak lebih hebat dibandingkan. Saya buktikan Yohanes 12 ayat 28. Yohanes 12 ayat 28. Saya buktikan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ternyata saya sering bahas aslinya kata dasar perkataan itu adalah logo rema. Barang siapa yang menolak rema dan tidak menerima rema, apa itu rema? Perkataan Tuhan. Jadi Tuhan berkata kepada Yusuf, itu pasti rema. Bisa ngerti? Saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, itu rema. Perkataan itu rema. Tapi perhatikan, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman dan logos. Yang telah mengatakan itulah yang akan menjadi hakimnya. Pada akhir zaman yang menghakimi kita bukan rema, tapi logos. Baca Alkitab. Itu aja. Senang dengan Alkitab, punya waktu dengan Alkitab. Jangan seperti dunia yang mana 15 jam satu hari orang lihat sosial media. Coba senangi firman Tuhan, sukai firman Tuhan. Ini berkata besar, kalau kata dia. Ini berkata hebat Pak. Yaitu adalah logos yang kelak sebagai Imam Mahdi yang akan menghakimi dunia. Ternyata adalah logos, bukan rema. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya senang banget bisa bagian ini. Kenapa? Selalu siapkan foto berikut ini. Ini Bible study sebetulnya. Alkitab itu berisikan sebagian, katakan bersama dengan saya sebagian. Belum semua, katakan bersama dengan sebagian. Yaitu perkataan Allah, itu adalah rema. Tapi seluruh isi Alkitab adalah firman Allah, logos. Sekarang begini. Rema ada di antara logos. Rema ada di mana? Sebagian daripada logos.
justru sebaliknya, justru sederajat. Dan menurut saya ini penting. Maka slide berikut ini menegaskan Yesus naik memberkati murid dengan logos. Maka kalau Yesus menghakimi manusia dengan logos di akhir zaman. Jadi saya tidak bisa mengerti. Yang namanya Kristen progresif bilang begini, tanpa Yesus bisa selamat. Itu nanti. Yang penting berbuat baik dan melakukan jahat pasti selamat. Sudah dengan saya ingin menyelamatkan logos. Dan logos adalah Yesus. Oh nggak tahu logos bisa selamat. Nggak pernah baca Alkitab bisa selamat. Nggak ngerti saya. Makanya dikatakan orang Kristen progresif yang namanya Alkitab sudah tidak relevan, sudah ketinggalan zaman. Nanti kelak yang menghakimi dunia adalah logos. Ayat 11. Ayat 52 ayat 53. Teman pemusik, teman pemuji mempersiapkan diri. Kita baca 2-3 ya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang. Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Terakhir, silakan foto slide berikut ini. Discover of Ascension. Conclusion. Saya akan kasih konklusi, saya akan kasih kesimpulan di khotbah saya 3 hal. Logos, sederajat, setingkat, sama pentingnya dengan rema. Tolong katakan ya. Setuju? Clear? Setuju dong? Masa gue ulang lagi sih bapaknya? Sampai berapa? So clear, sederajat, setingkat, sama pentingnya. Tapi perhatikan poin ini. Logos untuk selalu basah, dijalan, dan yang penting adalah direnungkan. Dan setelah itu Roh Yesus akan memampukan kita untuk melakukan. Maaf kalau Anda bisa taat, itu anugerah. Kalau Anda bukan karena anugerah, maaf, Anda tidak akan bisa. Tapi kalau Anda taat oleh karena kuat kamu, engkau pasti jadi penghakim dunia. Dan orang akan dihakimi, lu sih karena taat. Kuat dong taat, bukan karena kuat karena kegagalan, tapi oleh karena kasih karunia. Orang kita tidak bisa sombong. Semua karena iman dan percaya tidak. Kalau katakan ya, tapi kata kedua harus direnungkan. Katakan bersama saya direnungkan. 2 minggu yang lalu, setelah 2 minggu yang lalu, Jesse Lantang, khotbahnya saya ikutin ketika saya di mana? Di mana? Jesse pernah mendengar khotbahnya orang Prancis punya makanan 72 kali. Berapa kali? Jadi sekali dan 72 kali. Bayangin, makan sate 10 berapa lama? Kan makan sate 10 kan gak mungkin satu sate itu jebret kan gak mungkin, pasti buat jebret kan? Kan jebret 72. Mau nungguin? Mau kan nungguin? Untuk apa? Keluar enzim dari liur. Dan liur itu yang membangun otot, liur itu yang mencerna makanan, liur itu yang menghancurkan kotoran virus bakteri yang ada pada makanan. Bisa dari mana? Dari liur. Tapi saya bersyukur saya punya tante saya cuma bilang ini, yang penting minimal 12. Ada tahu kenapa 12? Sebanyak murid Kristus. Ada wahani semua deh. Wahani semua deh. Sempurna gitu. Iman kasih karunia gitu kan. 12 murid gitu. Padahal salah. Muridnya cuma 11. Selalu 12 kali aja itu enzim bisa keluar. Setuju kan dengan saya untuk kita memakan firman? Gak bisa sekali pun. Gak bakal jadi antibody. Kenapa saya minta Anda mencatat? Sederhana, anak Anda itu gak pintar-pintar amat. Emang pikir kok pintar? Kita gak perlu banyak sih. Emang saya berpikir Anda pintar? Enggak. Nanti di wajah kelihatan. Dari cara duduk aja kelihatan.
korup lagi, nyeleweng lagi, selingkuh lagi, nyuri lagi. Kenapa? Karena yang namanya logos itu harus dicerna. Jadi apa? Kekuatan. Jadi apa? Antibodi terhadap virus-virus dunia ini. Dan yang ketiga, sepakat kan dengan saya? Reaksi mungkin beda. Baca nggak sih? Ketika Yesus mati, ketika Yesus bangkit, sepakat kan dengan saya? Reaksi murid berduka, bingung, anxiety, khawatir, balik lagi ke Emmaus, balik lagi jadi nelayan. Tapi ketika blessing itu, eulogia itu, logos itu, mereka bersuka cita, mereka menyembah Allah, dan mereka senantiasa ada di rumah Tuhan. Reaksi mereka beda. Saya berharap semua kita diubahkan oleh para anugerah kita yang ada di kehidupan kita. Sudah diberkati? Sudah mau jadi berkat? Saudara, khotbah ini masih ada di channel PRC Sawangan. Anda bisa jadi berkat. Tinggal send aja ke teman Anda, ke grup di mana Anda berada. Grup SDTK, RT, RW, Arisana, terserah dari mereka kalau Anda. Tapi yang kita dapat hari ini sesuatu yang discovery. Yang saya tahu sih, Anda tidak pernah dengar. Saya tahu sih, Anda tidak discovery. Kita temukan yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Bukankah Anda sangat beruntung hari ini? Saya beruntung hari ini. Besok saya akan melihat cinta. Yang ini bersama bersama. Sama-sama. Wow. Sama-sama pujikan. Setiap langkah
jam 5 sore, sahabat saya Pendeta Henry Salaparang ada bersama dengan kita, dan saya yakin ada satu pewahyuan